Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa bersama Miss Tifa. Untuk agama Islam hari ini, pembahasan kita adalah mengenai Asmaul Husna. Kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad artinya yang menjadi tumpuan. Maksudnya adalah Allah tempat bergantung makhluknya. Bergantung ini maksudnya Allah ini menjadi tempat di mana hambanya bisa mengajukan keluh kesahnya, mengajukan permohonan atau permintaannya. Kenapa ke Allah? Karena Allah adalah pencipta kita yang selalu mendengarkan, yang selalu akan memberikan apa yang kita pinta. Yang Maha Penyayang, yang tidak pernah menilai hambanya selain dari ketakwaan hambanya tersebut. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, tidak pernah makan, tidak pernah minum, sehingga kapanpun kita bisa bergantung kepada Allah. Nah, Allah sebagai As-Samad ini ada di Al-Ikhlas ayat kedua ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad ya. Allah tempat manusia meminta, di Allah tempat di mana manusia bisa meminta segala sesuatu. Dan dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Lalu bagaimana cara kita meneladani sifat As-Samad? Pertama, kita harus rendah diri, hidup sederhana, dan saling membantu. Yang terakhir, kita juga harus meningkatkan diri kita untuk lebih maju dan berkembang. Setelah kita berkeluh kesah, maka kita harus selalu meningkatkan diri kita untuk lebih maju dan berkembang. Sehingga keluh kesah yang tadi yang sudah kita ajukan ke Allah, akan Allah nilai sebagai kelemahan hambanya. Tapi walaupun hambanya lemah, hamba tersebut bisa menunjukkan ke Allah bahwa aku pun berjanji akan lebih maju. Aku lemah di depanmu ya Allah, tapi aku akan kuat di depan orang lain. Aku akan berusaha untuk lebih maju dan berkembang demi kemuliaan agama Islam dan kemuliaan dirinya sendiri. Kedua ada Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini yang maha kuasa. Artinya adalah Allah berkuasa atas apa yang terjadi kepada hambanya. Bagaimana hambanya itu nanti di dunia, kapan meninggal, kapan lahir, kaya atau miskin, bodoh atau pintar, itu semua adalah kuasa Allah. Tapi manusia pun bisa turut serta dalam atas apa yang terjadi pada hidupnya, selain semuanya ditentukan oleh Allah. Nah, sifat Allah yang maha kuasa ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ya. Allah berkuasa memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang, melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah. Itu semuanya mudah bagi Allah. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Muqtadir? Yang tadi Mister bilang kan, Allah maha kuasa menjadikan kita pintar, maka teruslah belajar dengan rajin. Bagaimana caranya? Tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Selalu semangat dalam belajar dan disiplin. Untuk urusan pintar atau bodoh itu adalah usaha kita, tapi Allah berkuasa untuk menilai usaha kita, sehingga apakah usaha kita ini nantinya akan berbuah hasil yang baik atau positif, itu semua adalah urusan Allah. Tugas kita hanyalah beribadah dan berusaha. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Sebelum dunia ini ada, sebelum manusia ada, sebelum hewan ada, Allah sudah terlebih dahulu ada, yang maha mendahulukan. Allah pun mendahulukan petunjuknya sebelum datangnya peringatan. Allah pun mendahulukan hidayahnya bagi yang mencari, sehingga kita harus mencari hidayah sebelum datangnya peringatan. Di mana itu adanya hidayah? Hidayah itu ada di sekitar kita. Asal kita mau belajar. Di mana itu adanya hidayah? Di mana itu adanya peringatan? Adanya di Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an dan pahamilah artinya. Sifat Al-Muqaddim juga ada di sifat Allah yang
sebagai al-muqaddim atau yang maha mendahulukan juga ada di surat Al-Isra ayat 18, yang artinya adalah barang siapa menghendaki kehidupan di duniawi, maka akan Allah segerakan, akan Allah dahulukan kehidupan duniawinya bagi yang kami kehendaki. Kemudian akan kami sediakan baginya akhirat atau neraka jahanam, dan dia akan masuk ke dalamnya dengan keadaan tercela dan terusir. Ini maksudnya adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunianya, maka Allah dahulukan siksa nerakanya terlebih dahulu. Jadi pesannya adalah dahulukanlah kehidupan atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Jangan hanya dunia saja, akhirat pun harus kita pikirkan. Cara meneladani sifat al-muqaddim adalah kita harus lebih banyak berbuat daripada menghayal. Bagaimana akan terwujud kalau kita hanya menghayal? Kedua, selalu bekerja keras sebelum menuntut hasil yang lebih baik. Dahulukanlah kerja keras, nanti Allah pun akan mendahulukan kesuksesan kita. Dan ketiga, tidak mudah putus asa. Terakhir adalah al-baqi, yang maha kekal. Kekal berarti tidak mati, kapanpun ada. Nah, di surat Ar-Rahman ayat 26-27 dijelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini akan binasa, kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap abadi, tetap kekal. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak amal baik di dunia untuk bekal di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat pasti kita akan bertemu dengan Tuhan. Ketika semuanya telah mati, dibangkitkan oleh Tuhan, kita bertemu Tuhan, Tuhan akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Allah tidak mati. Allah akan mempertanggungjawab, Allah akan menilai semua yang sudah kita perbuat. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua perbuatan yang telah kita lakukan di bumi. Ya. Oleh karena itu, kita harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada ke orang lain. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan melakukan semua yang Allah minta dengan rasa ikhlas. Sehingga bekal di akhirat kita insya Allah akan cukup. Kedua, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Semuanya pasti dinilai sama Allah. Dan ketiga, kita harus mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Supaya apa? Supaya walaupun kita sudah meninggal, kita sudah mati, kita masih mendapatkan kebaikan atas amal yang sudah kita lakukan. Atau kita mendapatkan amal jariyah. Hanya dengan menaruh satu mukena di musola, banyak orang lain yang menggunakan mukena tersebut, kita dapat pahala. Hanya dengan menaruh sendal jepit atau ya di musola, sama sendal jepitnya banyak digunakan oleh orang lain untuk wudhu, kita bisa dapat pahala. Mengajarkan teman kita sudah bisa, kemudian dia mengajarkan ke orang lain, kita pun dapat pahala karena ilmunya mengalir dari satu orang ke orang lain. Ya, sekian untuk topik agama Islam hari ini. Semoga ada manfaat ya anak-anak. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.